Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini malam ini aku nyempet-nyempetin mau ngebahas tentang apakah laki-laki yang tidak menafkahi keluarga bisa diadukan ke polisi atau enggak. Ternyata bisa guys, ada pasalnya. Nah sekarang jadi buat laki-laki yang seenak-enaknya main tinggalin anak, main tinggalin istri, keluarga, yeay bisa dipenjarakan. Lumayan loh hukumannya. Nah kita bahas dulu dari segi ini ya, dari segi sanksi pasal-pasalnya. Jadi kan di area Baksos itu banyak sekali tuh kasus anak-anak yang ditinggalin begitu aja loh sama orang tuanya. Banyak deh, pokoknya di setiap area Baksos tuh pasti ada 1 atau 2 kasus atau bahkan lebih anak-anak yang terlantar ya, anak-anak yang terlantar, yang keluarganya broken home, yang bapaknya kemana, ibunya kemana, atau bapaknya nikah lagi, ibunya nikah lagi, terus anak ini dipelihara sama nenek, jadi anak nenek. Nah si ayahnya ini kawin lagi punya anak lagi, jadi boro-boro bisa memberi nafkah ke anak yang sudah ada. Jadi sibuk sama keluarga barunya. Begitu juga ibunya, ini kasihan banget loh anak-anak kayak gini. Jadi ketempuhannya itu di neneknya. Nah neneknya ini udah melihara cucu juga gak dibiayain. Jadi kayak ngebuang anak sih jatuhnya kalau menurut aku ya. Jadi si orang tuanya ini nitipin anak itu tidak beserta dengan biayanya. Nah kasihan kan. Sedangkan nenek ini kan ya namanya juga nenek kan, iba gitu melihat cucu-cucunya ini kan. Jadi seperti itu guys. Nah sekarang pertanyaannya tuh, apakah bisa dipidanakan? Bisa banget. Jadi bikin pengaduan bisa. Nah pasalnya apa? Landasan hukumnya apa? Landasan hukumnya itu adalah di kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Nih lihat nih, untuk sanksinya ada di pasal 304 dan 308 KUHP bagi ayah maupun pihak lain. Nah kita jelasin dulu, bagi ayah maupun pihak lain. Kok ada pihak lain sih? Ada guys, pihak lain itu misalnya pihak lain itu pamannya. Jadi misalnya anaknya itu anak yatim piatu. Nah anak yatim piatu kan nggak punya ayah ibu lagi ya, misalnya meninggal atau apa. Nah itu si anak-anak ini sebenarnya adalah tanggung jawab dari pamannya. Nah pamannya malah nggak ngebiayain anak-anak yatim ini, itu termasuk penelantaran guys. Dan ini seru banget sih. Jadi nggak cuma sosok ayah yang tidak bertanggung jawab yang bisa dipidanakan, tapi juga pihak paman atau siapapun pihak yang diserahkan pengurusan anak ini kepadanya. Contoh misalnya paman, ya kan, bisa juga panti asuhan. Jadi panti asuhan misalnya dia mengambil anak-anak yatim gitu ya, dipelihara. Nah tapi si panti ini nggak kasih makan, nggak nyekolahin itu, atau ditelantarin lah anak-anak ini, itu dia juga kena ya guys. Ya pihak yang seperti itulah. Nah jadi satu, kita tahu bahwa landasan hukumnya untuk mengadukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini adalah pasal KUHP 304 dan 308. Nah, sekarang kalian tahu nggak pidana itu apa maksudnya? Pidana itu secara mudahnya untuk pemahaman awamnya, pidana itu berarti orang itu bisa dipenjarakan. Kan ada perdata, ada pidana. Nah, kalau perdata itu paling ganti rugi, tapi kalau pidana itu masuk penjara guys. Nah jadi seperti itu ya. Jadi boleh tuh kalau kalian misalnya ada ayah yang tidak memberikan nafkah gitu kan ya, jadi kalau misalnya ada kasus anak udah lama nggak dibiayain sama ibu sama ayahnya, itu bisa mengadukan ayahnya ke polisi ya, dengan pasar kalau polisi nanya 304 dan 308 KUHP. Nah, pasal 304 KUHP bagi yang menelantarkan anak, berapa hukumannya? Dapat dihukum penjara, ya, pidana itu penjara berarti ya. Paling lama 2 tahun 8 bulan, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun, guys.
Terus bagi ayah maupun pihak lain yang menelantarkan anak usia di bawah 7 tahun. Nah, ini ada perinciannya lagi ya. Kalau hukum tuh banyak perincian-perinciannya ya. Umur berapanya. Jadi kalau ada anak usia di bawah 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, bayi gitu ya, maka hukumannya double, guys. Berapa dobelnya? Hukuman penjaranya itu 5 tahun 6 bulan. Jadi kalian bayangin, ya anak masih brojol, misalnya baru brojol udah ditinggalin, kawin lagi, kayak gitulah. Terus penelantaran itu, nah sekarang kita bahas jenis-jenis penelantarannya ya. Apa aja sih jenis-jenis penelantarannya? Penelantaran yang dilakukan dapat bermacam-macam, seperti penelantaran fisik. Penelantaran fisik tuh maksudnya gak dikasih makan gitu ya. Ekonomi. Nah, penelantaran ekonomi itu maksudnya apa? Tidak memberi nafkah, tidak memberi uang ya, tidak memberi uang buat sekolah. Nah, itu secara ekonomi, baik ke anak maupun ke istri. Istri kan banyak yang nggak dikasih nafkah kan, gitu loh. Pernah gitu nerima duit dari suami? Enggak. Itu bisa dipidanain sebenarnya gitu loh. Kemudian penelantaran pendidikan. Artinya dia anaknya usia sekolah tapi nggak dimasukin sekolah, kayak gitulah guys. Dan emosi, nah penelantaran emosi ini banyak, jadi emotional abuse ya. Jadi misalnya anaknya itu dimarahin terus, nah itu emosi itu. Dimarahin terus, dibentakin ya kan, atau didiamkan. Nah mendiamkan itu adalah salah satu juga abuse guys. Jadi mendiamkan, tidak mau diajak ngomong, diem aja, itu juga salah satu penelantaran secara emosi atau emotional abuse ya. Dan penelantaran yang lainnya adalah penelantaran medis. Apa itu yang dimaksud dengan penelantaran medis? Jadi misalnya anaknya sakit, gak dibawa ke dokter, atau misalnya kayak kasus Ibu Cindy yang di Palembang yang sampai meninggal kan, dia harusnya diobatin sama suaminya disekap, malah sampai meninggal akhirnya kan. Nah itu si orang itu udah penelantaran fisik, ekonomi, emosi, dan medis. Itu lengkap, itu harusnya dihukum mati tuh si Wahyu Saputra itu. Itu bukan manusia lagi sih kalau di mata aku ya. Karena kalau disekap itu kan berarti dia dibiarkan mati pelan-pelan. Itu lebih sadis kan, kayak gitu. Hai semuanya, terima kasih sudah mampir di live aku. Jadi kita ngebahas tentang fenomena sosial di area Baksos, di mana banyak sekali anak yang tidak dibiayain atau tidak dipelihara oleh orang tuanya. Oke, ini aku tuh habis online tadi tuh. Nah, jadi buat kalian yang merasa orang tuanya sama sekali tidak membiayai, tidak seperti tadi penelantarannya apa saja, itu banyak ya penelantarannya. Tadi udah dijelasin, penelantaran fisik, tidak memberi makan misalnya kan, tidak memenuhi kebutuhan fisiknya, ekonomi, nggak ngasih duit, tidak ada akses pendidikan, tidak bisa sekolah, terus emosi ya, penyiksaan emosi, dan penelantaran medis, jadi sakit tapi nggak diobatin, itu bisa ngadu. Ada tuh KUHP-nya 304 308. Oke. Nah, ini ya guys, kita bahas ini. Pasal pidana untuk tidak menafkahi keluarga diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang harus dilurusin adalah pemahaman kita bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya misalnya yang kalian tahu tuh, yang orang awam tahu, gebuk-gebukin bini, misalnya gebuk-gebukin anak. Nah, itu terlalu umum. Tapi yang kalian tidak tahu adalah kekerasan dalam rumah tangga itu meliputi yang tadi gitu loh. Meliputi tadi kekerasan ekonomi, kekerasan medis, kayak kan penelantaran untuk pendidikan, banyak gitu loh. Jadi jangan melihat kalau suami nggak ngegebugin istrinya berarti dia nggak KDRT, padahal istrinya itu nggak pernah dia kasih duit.
ya kan? Dia siksa secara emosi sampai self esteemnya turun, misalnya sampai dia jadi tertekan, secara kesehatan mentalnya terganggu. Nah itu adalah sebuah kejahatan guys, gitu loh. Sekarang kita bahas lagi. Selain itu, penelantaran anak juga diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tuh. Perlindungan anak ya guys. Nah, sanksi pidana ini yang perlu kalian garis bawahi. Sanksi pidana untuk tidak menafkah, maksudnya sanksi pidana bagi yang, harusnya ini bukan untuk, sanksi pidana bagi yang tidak menafkahi keluarga adalah pidana penjara paling lama 3 tahun, denda paling banyak 15 juta. Ya, kalau nggak ada duit masukin penjara aja orang kayak gitu ya. Selain pidana, Anda juga bisa mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan. Nah ini yang kalian harus tahu juga. Jadi selain orang yang jahat ini yang tidak pernah menafkahi keluarga ini bisa dilaporkan secara kepolisian, artinya menempuh jalur hukum pidana, tapi bisa juga melalui ini kayaknya perdatanya ya, ke pengadilan tuh perdata. Nah, gugatan nafkah, apa itu yang dimaksud gugatan nafkah? Jadi kita ngajuin berapa jumlah uang yang kita mau minta, gitu loh, tanpa harus menggugat cerai. Jadi belum tentu harus bercerai, tapi misalnya kita minta nih sama suami, kamu harus bayar misalnya 100 juta dengan rincian setiap bulan anak kamu perlu biaya 5 juta. Jadi kamu sudah menelantarkan misalnya let's say 20 tahun. Nah, kamu rinci aja, kaliin aja berapa setiap bulan, 5 juta sampai 20 tahun kaliin. Itu bisa dituntut itu ke suami di pengadilan, melalui jalur pengadilan. Walaupun tidak harus mengajukan gugatan cerai, tapi ya kalau aku sih ngapain lah, cerai aja lah sama model ondel-ondel gitu ya enggak. Nah, di sini disebutin, sebelum melaporkan ke polisi, Anda bisa mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Ya iyalah Pak, kita ke polisi tuh karena udah nggak bisa lagi menempuh jalur yang lain gitu loh, ya kan? Bahkan kadang mentok di polisi pun juga udah nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi itu biasanya sih kita udah lakukan semua jalan ya, terakhir itu ke polisi. Mentok di polisi juga ya udah tinggal jalur langit aja lah gitu. Jadi udah tahu ya guys, teman-teman, bahwa laki-laki yang tidak memberikan nafkah, nggak cuma laki-laki ya, tapi semua orang yang punya otoritas terhadap pengasuhan anak, misalnya dia punya punya ponakan anak yatim dan itu jadi tanggung jawabnya dia, tapi dia nggak kasih, itu sebuah penelantaran dan masuk dalam KDRT, dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi misalnya anak ini anak yatim piatu, nah omnya ini nggak mengurusi dia, nggak memberi nafkah gitu ke keponakannya. Nah itu bisa diaduin juga guys. Panti asuhan misalnya nggak ngasih makan yang bener tuh ke anak-anak pantinya, bisa diaduin. Karena aku terus terang aja ya guys, aku orang baksos ya guys, aku udah banyak banget baksos di mana-mana. Buat kalian yang belum kenal, Baksos Katisha itu usianya udah 12 tahun lebih. Cuma kita baru buka di TikTok baru-baru ini, karena kan baru ada TikToknya, dan aku tuh sebenarnya males untuk handle terlalu banyak media platformnya ya, karena satu aja nggak ketanganan, satu kali baksos tuh file aku bisa 120 gitu guys. Gimana harus masukin ke IG, ke Instagram, ke YouTube, ke Facebook, ke TikTok. Aduh, tanganku cuman 2 gitu ya. Nah jadi sekarang aku pilih ke TikTok karena menurut aku kayaknya lebih banyak gitu yang nontonnya. Kalau Facebook tuh sepi-sepi aja, YouTube juga sedang-sedang aja. Jadi sekarang aku IG males banget ya, IG tuh nggak ada yang nonton ya. Jadi mendingan aku pindah ke TikTok aja. Jadi yang IG-nya Baksos Katisha itu sudah kayaknya udah antara menggap-menggap deh itu, udah nggak keurusan lagi. Nah di area Baksos Katisha itu banyak banget kasus anak-anak yang diyatimkan sama bapaknya sendiri. Bapaknya pergi, kabur kemana, ibunya ada yang kabur juga kemana. Kemarin waktu ke rumah nenek mana itu, ibunya kabur, bapaknya entah di mana. Aduh ya Allah. Ada lagi yang kejadian di Garut itu, satu nenek harus ngurusin 6 cucu.
Sedangkan dia tuh orang miskin, neneknya tuh miskin, nggak punya penghasilan, udah tua, cuma bantu-bantu apalah, nggak tau lah itu dari mana tuh nenek itu dapat duit. Pokoknya dia sendiri juga kesusahan, dia harus menampung 6 cucunya. Apa yang terjadi? Ibunya itu kabur, ibu kandungnya itu meninggalkan mereka. Dan kemarin kejadian di Sumedang juga sama, ibunya juga kabur gitu ya. Dan bapaknya itu bisa antara pilihannya tuh kawin lagi dan bikin anak lagi sama istri barunya, sehingga semua nafkah yang harus diberikan untuk anak-anak terlantar ini akhirnya kesedot semua ke keluarga barunya si bapak. Atau bisa juga si bapak ini juga kabur, bisa juga bapak ini kabur entah kemana, si orang tua kandungnya aja nggak tahu lagi si laki-laki ini kemana. Nah bisa kayak gitu guys. Kalau kalian turun ke lapangan itu kompleks banget loh masalahnya, kompleks banget. Jadi yang paling aku jaga banget itu adalah jangan sampai anak-anak ini tambah, tanda kutip ya, rusak itu dalam arti gini, rusak hatinya, ya kan? Hatinya tuh rusak loh anak-anak kayak gitu. Bayangin aja kalau kamu punya orang tua terus orang tua kamu nelantarin kamu, gimana rasanya, ya kan? Ada bapak tapi nggak ada bapak, ada ibu tapi nggak ada ibu. Nah jadi ini adalah istilah kita tuh anak-anak yang diyatimkan dan dipiatukan oleh orang tuanya sendiri. Nah sekarang kasihan si nenek itu ya yang di Garut itu, sampai nangis loh itu. Dia di depan saya ngomong gini, "Neng cenah, saya mah cuma sedihnya satu," katanya si nenek itu. Kalian bisa lihat deh video-videonya, mungkin ada yang saya masukin di maafkan aku ya, kadang video itu belum semua aku upload karena nggak ada cukup waktu aku buat ngurus semua uploadan ini ya. Tapi kalian bisa lihat lah, semaksimal mungkin aku tuh udah berusaha banget untuk masukin semua video-video baksos itu di TikTok ya. Jadi ada satu video, kalian bisa lihat nenek itu ngomong begini sama aku, "Neng cenah." Iya, karena dia udah nenek-nenek jadi manggil aku tuh Neng ya. Kalau yang lain manggil aku tuh Bu. Nah dia bilang, "Neng cenah." Saya sambil bercucuran air mata loh itu dia nangis. Cucunya ada 6 yang dititipin sama dia. Kalian bisa bayangin. Dia bilang gini, "Saya cuma mikirin begini, kalau saya sudah tidak ada," maksudnya meninggal, kalau dia udah meninggal, terus cucu-cucu saya bagaimana nasibnya? Sedangkan orang tuanya aja sekarang udah lepas tangan ya, udah entah di mana, entah mungkin ada di negeri dinosaurus kali mereka gitu, sehingga mereka lupa bahwa mereka tuh udah pernah membuat anak, melahirkan anak, dan sekarang kabur begitu saja tanpa ada tanggung jawab, tidak ada inget-ingetnya sama anak yang ditinggalin sama neneknya gitu loh, kurang lebih kayak gitulah. Dan kita bisa lihat ya, anak-anak yang kayak gini itu taruhlah nih paling ringannya buat makan mah sekali sehari aja oke lah, bisa makan sekali sehari walaupun cuma pakai garam atau tahu sebiji. Tapi yang aku pengen bahas itu adalah luka batinnya ya, luka batinnya. Siapa yang gak terluka jadi anak yang tidak diinginkan? Itu kan ada perasaan dalam lubuk hati mereka yang terdalam tuh, kok nasib aku gini-gini amat gitu. Orang lain punya orang tua, disayang-sayang, dimanja-manja, aku mah gak ada siapa-siapa. Itu luka batin guys. Luka batin itu akan dibawa sampai mereka meninggal. Luka batin itu gak bisa dihilangin ya, tapi bisa dikurangin, tapi hilang enggak. Itu akan terbawa terus menjadi trauma psikologis ya. Trauma psikologis bisa jadi mereka akhirnya nggak percaya sama pernikahan, mereka nggak mau nikah, bisa jadi. Atau mereka nggak percaya sama siapapun di dunia ini, karena kan orang tua yang harusnya bisa mereka percaya aja udah jahat kayak gitu sama mereka. Nah kerusakan psikologis ini dampaknya ngeri sih, bisa kemana-mana gitu loh ya. Bisa ya efek ya, kalau kalian yang belajar psikologi ngerti lah maksud aku gimana ya. Nah jadi orang tua yang cuma bisa bikin anak tapi kemudian pergi meninggalkan anak itu begitu saja, bagi aku kalian itu bukan manusia. Bagi aku kalian itu bukan manusia.
kucing aja guys, kucing aku aja habis melahirkan itu sayangnya kayak apa ke anaknya, dijagain bang. Itu hewan loh yang IQ-nya rendah lah dibandingin kalian-kalian. Jadi bayangin coba, ada ya orang tua. Dan sialnya lagi ya, di area Baksos itu anak-anak yang terlantar ini tuh jumlahnya dari satu keluarga tuh banyak guys. Ada yang sampai 6, 4, ada yang paling dikit 2 hidup sama nenek yang tua renta, yang miskin banget, yang gubuk rumahnya. Anaknya, cucunya 2, pas ditanya ibunya kemana, ibunya kabur. Bapaknya kemana? Nggak tahu di mana kerja, katanya sih kerja tapi nggak tahu di mana. Gitu loh. Masih bagus kalau bapaknya itu masih ngasih lah duit, misalnya 100.000 ke 200.000, masih mending. Yang di Garut itu sama sekali nggak tahu kabar beritanya guys. Nah jadi mereka ini adalah, makanya aku bikin VT itu tentang anak nenek, karena fenomena anak nenek ini banyak juga di area Baksos aku gitu loh. Dan ini bikin hati aku tuh kayak teriris-iris gitu ya guys, gitu loh. Mungkin hal ini nggak enak buat kalian denger ya, tapi ini kenyataannya seperti itu. Jadi buat kalian-kalian yang merasa kalau orang tua tidak bertanggung jawab, ternyata ada ya landasan hukumnya untuk mengadukan mereka. Mudah-mudahan kalau diaduin jadi agak ada shock terapi gitu ya, supaya nanti akhirnya keluar duitnya buat membiayain anaknya. Ya coba aja. Hai semuanya ya, ini aku lagi ngebahas hal yang serius nih malam ini gitu loh. Tadi agak telat karena aku ada murid yang harus aku tes analisa, dan abis itu ngobrolnya seru banget sama ibunya, jadi rada telat. Kalau nggak diberhentiin nggak berhenti dari tadi tuh ya gitu. Ini aku nggak tahu ya live aku nih ada yang nonton apa enggak ya, nggak tahu deh aku. Ada yang nonton nggak sih live aku nih? Keisha, Fatimatus, Rika, Junika, semuanya terima kasih ya sudah mau mendengarkan aku. Karena gini guys, kita tuh harus aware sama masalah-masalah sosial di masyarakat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mencegah hal ini terjadi. Misalnya gini, jelek-jeleknya. Misalnya kita nih ada ancang-ancang nih, kayaknya orang tua kita nih mau kawin lagi nih, misalnya kayak gitu. Terus ancang-ancangnya kayaknya dia nggak mau ngasih duit nih buat sekolah adik kita atau buat makan ibu kita. Nah, kalian bisa ngancam dia. Pak, bapak tahu nggak? Saya bisa ngaduin bapak ke polisi. Ada undang-undang yang mengatur tentang soal ini. Bapak bisa dipenjara 3 tahun. Bisa ngomong gitu nggak? Bisa guys. Jangan diem aja, jangan pasrah gitu loh. Hajar gitu loh, hajar aja. Hajar, kasih tahu, Pak, bapak bisa masuk penjara loh kalau saya datang ke polisi. Bapak nggak mau ngasih kita nafkah lagi. Ada aturannya Pak, ada KUHP-nya Pak. Nomor berapa? Tuh, pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan KUHP pasal 304 30 berapa tadi? 308 kalau nggak salah. Pidananya 3 tahun guys tuh. 3 tahun tidak menafkahi keluarga 3 tahun. Bacanya sendiri tuh. Ya, kalau dia meninggalkan anak umur di bawah 7 tahun itu sampai 6 tahun guys, 2 kali lipatnya. Nah, jadi kalau kalian mengupgrade ilmu kalian tentang hukum, kalian bisa menggunakan hukum itu untuk melindungi diri kalian. Jadi pada saat orang tua udah mulai macam-macam, misalnya bapak kawin lagi, misalnya terus mulai tuh nggak pernah kasih duit lagi, ancam aja dulu, nih Pak, bapak bisa dipidana loh Pak, gitu. Tuh, jadi nambah ilmu kan, dengerin masalah kayak gini. Karena baru-baru ini ada di Facebook aku itu lewatlah VT di mana ada satu anak perempuan yang melaporkan ke polisi bapaknya yang nggak pernah menafkahi dia. Wah, mantap banget. Jadi kebanyakan orang nggak tahu kalau suami yang tidak pernah menafkahi itu dikiranya tidak bisa diapa-apain. Bisa banget tuh. Kemarin aku tuh baru dapet cerita yang mengenaskan dari teman aku, kenalan aku itu, dia ngasih tahu aku bahwa sebenarnya
kemarin dia baru curhat sama aku, benar-benar kayak ditabok sama keadaan. Waktu anaknya usia 14 tahun, ulang tahun, dia baru kayak tiba-tiba langsung nyadar banget bahwa di usia itulah, sejak anak itu di dalam kandungan sampai sekarang usia 14 tahun, suaminya tidak pernah mencari uang. Nah, jadi apa biasanya kalau orang nggak ngerti hukum? Pasrah, nerimo gitu. Akhirnya mengganggu atau menggantungkan hidup dari saudaranya, kan saudaranya jadi kebebanan dua keluarga kan, kayak gitu. Nah, atau dia jadi pontang-panting, yang perempuan ini cari duit sana sini, jadi apa aja lah yang bisa dijadiin duit gitu buat dia, kasihan kan. Nah, tapi seharusnya bisa kita pakai ini sebagai senjata untuk menyadarkan laki-laki ondel-ondel tersebut. Saya bilangnya laki-laki ondel-ondel aja ya. Nah, jadi kalau laki-laki ondel-ondel ini nggak sadar-sadar juga, males-males aja terus di rumah, nggak tahu ngapain ya dia di rumah ya gitu, kok betah banget gitu ngeliat istrinya banting tulang gitu ya, bukannya dia gitu. Padahal dia laki-laki. Kan dalam Al-Quran itu katanya laki-laki adalah pemimpin wanita, tapi pada kenyataannya mana wanita nggak jadi tulang rusuk tapi jadi tulang punggung, please deh gitu loh. Jadi cerita yang mirisnya itu dari temanku ini adalah dia curhat sama aku bahwa sebenarnya saudara dia ada yang mau beliin motor buat suaminya supaya suaminya nge-grab atau ngojek lah gitu. Gak mau guys, gak mau ngojek, gak mau. Karena aku tanya kenapa, apa masalah orang ini sebenarnya. Dia bilang karena gengsi. Oh, makan tuh gengsi. Kalian kenyang gak makan gengsi? Siapa yang di sini makan gengsi? Ada gak? Gimana rasanya gengsi itu? Enak, pedas, pahit, asam atau gimana? Kenyang gak makan gengsi? Guys, kalau kalian mau makan gengsi, makanlah situ. Gak apa-apa kalau makan gengsi, makanlah situ. Enak kan gengsi itu kan, gitu. Kalau enak lanjutkan, gitu. Dan aku bilang ke temanku itu, kalau kamu udah gak tahan lagi, kamu cerai aja. Hidup sendiri tuh malah lebih bahagia kok, gitu, daripada tertekan sama suami yang ondel-ondel gitu. Jadi buat kalian perempuan gak usah takut, rezeki itu kan selama kita hidup ini Allah yang ngasih, bukan dari suami. Buktinya suami banyak yang gak ngasih rezeki buat keluarga, buat anak istrinya, ya kan. Ada yang nikah bertahun-tahun gak pernah tuh dinafkahi, pernah gitu dikasih duit jajan sekali aja, dikasih duit jajan buat beli cilok, gak pernah. Ada gitu sekali-sekalinya beliin lipstick, beliin celana dalam, BH, kagak ada. Ada yang bertahun-tahun kayak gitu guys, gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah dirimu tuh cukup berharga? Coba, kamu tuh berharga enggak? Kamu tuh sayang enggak sama diri kamu sendiri? Kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, kamu tidak akan membiarkan seorang pun dalam hidup kamu menganiaya kamu. Kan tidak memberi nafkah itu adalah sebuah penganiayaan atau penyiksaan gitu. Nah, jadi tergantung pada ketegasan diri kalian sendiri. Kalian mau tegas atau enggak dalam hidup kalian. Karena buat kebahagiaan itu, buat orang mau jadi bahagia itu ya guys, perlu ketegasan untuk keluar dari sebuah hubungan yang toksik, keluar dari hubungan yang tidak membuat hati bahagia ya, yang membuat hati tertekan, stres, depresi, frustasi, segala penyakit ada semua di dalam diri kita gara-gara psikosomatis ya. Psikosomatis itu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh faktor psikologis. Stres jadi migrain mulu, stres mah mulu, muntah-muntah mulu, itu psikosomatis. Nah, jadi balik lagi aku bilang ke teman aku itu, kamu tuh cantik, udah, kamu tuh bisa hidup sendiri, gitu loh. Dan dia bilang dia tuh udah berusaha cerai berapa kali, tapi nggak jadi terus dengan berbagai pertimbangan segala macam. Aku bilang, kamu tahu nggak hasil penelitian? Nah ini guys, aku kasih share ya. Kan temanku tuh bilang gini, dia gak mau cerai itu karena faktor anak. Oke, aku jelasin. Berdasarkan penelitian, mau dengar gak hasil penelitian? Jadi ada penelitian di luar negeri itu untuk jangka waktu yang panjang. Jadi mereka tuh kalau bikin penelitian tuh bisa, ada yang bahkan seumur hidup ya, penelitiannya masih berlangsung. Bisa 30 tahun gitu yang diteliti. Nah, ini ada penelitian yang mencengangkan, yang kalian juga harus tahu. Bahwa ternyata ditemukan bahwa
anak-anak yang dari korban perceraian tapi orang tuanya setelah bercerai itu baik-baik aja, ya, itu jauh lebih sehat, lebih baik hidupnya dibandingin anak yang berasal dari orang tua yang tidak bercerai, nggak cerai nih, stay in the marriage, tetap menikah, tapi hubungannya toksik, hubungannya brutal, hubungannya abusive banget. Itu ternyata efeknya ke anak-anak itu jauh lebih buruk yang kedua ini. Nah, jadi kalau misalnya mau nyelamatin anak, bener nih, kalau niatnya mau nyelamatin anak, lihat dulu anakmu itu gimana efeknya ke anaknya. Ternyata efek ketika aku cerita gini, keluarlah cerita temanku ini. Aku ceritain karena kan kalian gak tahu orangnya siapa dan aku gak sebut nama ya guys. Tapi orang ini aku cerita, aku bikin VT terinspirasi dari cerita mau gak, tapi aku gak sebut nama. Dia bilang sebutin aja nama aku, gak apa-apa. Tuh bayangin, aku dikasih izin coba nyebutin nama dia, tapi aku gak mau sebutin nama dia ya. Jadi temenku ini cerita lah, yang ini nih, yang aku bilang suaminya pengangguran sampai 14 tahun ini, ternyata dia cerita lah kemarin itu bahwa anak perempuannya yang pertama itu sudah bolak-balik rumah sakit jiwa. Kalian tahu apa yang dilakukan? Dia udah ngiris-ngiris tangannya. Aku bilang, itulah efek dari hubungan kamu sama suami kamu yang gak becus itu. Ngefek loh ke anaknya. Anaknya tuh udah bolak-balik rumah sakit jiwa. Karena apa? Anak itu ngelihat bagaimana, ini kan masuk ke dalam penelantaran ekonomi kan. Penyiksaan orang dari bapaknya ke ibunya. Sampai ibunya pontang-panting cari duit gitu ya. Anak ini ngefek loh. Tapi dia kan sebagai anak kan gak berdaya. Mau nolong ibunya gak bisa, mau protes ke bapaknya takut kualat ya. Kalau di Indonesia itu kan masih culture-nya seperti itu kan. Akhirnya apa coba? Emosi semua yang dia tanggung ini terlalu besar buat dia. Akhirnya apa coba? Menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri itu adalah tanda-tanda depresi yang sudah tidak tertahankan guys. Ya, jadi itu sakit, yang sakit banget gitu. Dan ternyata temanku dicerita, kita udah bolak-balik rumah sakit jiwa karena anak aku sudah ngiris-ngiris tangannya, udah berdarah-darah. Nah itulah, mending cerai, udah cerai, selamatkan anak-anak. Kalau emang mau selamatin anak-anak, selamatin diri kamu dulu, keluar dulu lah dari laki-laki yang ondel-ondel gitu. Nah itu guys, jadi panjang lebar kan cerita aku ini. Karena apa? Fenomena ini banyak sekali aku temui di area bakso aku di Jawa Barat ya. Aku nggak tahu di daerah lain karena aku ngubek-ngubeknya di Jawa Barat. Karena aku kuliah kan di Bandung, kemudian aku pindah dari Palembang ke Bandung dan akhirnya menjadi warga Bandung dan sudah merasakan Bandung sebagai my home. Nah, jadi akhirnya aku baksosnya juga di daerah-daerah Jawa Barat. Dan ini sedih banget guys. Bayangin. Di skala besarnya, anak-anak ini semua adalah anak-anak kita, anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa. Kebayang gak berapa persen kerusakan yang terjadi yang dibuat oleh orang tuanya sendiri? Anak-anak kita nih jadi rusak guys, karena orang tuanya rusak. Nah, jadi kalau mau jadi orang tua yang baik, didiklah anak laki-lakimu menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Itu aja dulu, sukses lah itu. Definisi sukses, orang tua sukses itu itulah gitu. Karena sumber masalah itu dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi kalau laki-laki yang bertanggung jawab, warganya akan baik-baik aja, anaknya akan baik-baik aja. Tapi kalau laki-lakinya tidak bertanggung jawab, maka seluruh keluarga itu akan rusak, anak-anaknya rusak semua. Jadi generasi kita ini generasi yang kacau balau nantinya. Yang ngegantiin kita nanti itu adalah generasi yang lemah, generasi yang punya kerusakan mental, yang memiliki luka batin, yang tidak bisa termotivasi gitu ya. Banyak guys efeknya gitu loh. Ngeri sih ngomongin yang kayak gini ya. Sebenarnya rasa sepi yang paling sepi adalah merasa tidak dicintai. Segitu aja dulu live aku malam ini. Terima kasih buat semua yang sudah mampir. Mudah-mudahan ada manfaatnya ocehan aku malam ini. Aku tuh jarang-jarang live ya guys, karena aku juga sibuk dan aku juga punya keterbatasan tenaga ya. Jadi aku sangat mau live ketika ada hal yang benar-benar sangat penting untuk aku sampaikan.
Nah, Baksos Katisa tuh emang ngurusin yang kayak kayak gini, guys. Kemarin ingat gak ada video aku yang ceritanya Kirani itu yang kabur dari kakeknya. Kan itu anak yang terlantar. Ibunya di Malaysia. Bapaknya kerja seharian, dia dititip sama kakeknya. Kebayang gak betapa rentan anak itu? Tapi akhirnya sekarang udah diambil sama neneknya. Tapi kan pakai acara drama dulu kan gitu. Gitu loh. Gitu guys, semuanya baik-baik aja. Kalau jadi laki-laki, jadilah laki-laki yang tanggung jawab. Kalau jadi perempuan, jadilah perempuan yang bisa mencari uang. Karena kita nggak bisa ngandelin laki-laki zaman sekarang. Kalau nggak diambil orang, diambil Tuhan kan istilahnya kata orang. Gitu. Ada kata-kata yang kayak gitu ya, laki-laki zaman sekarang nggak bisa diandelin. Jadi kita harus mandiri. Perempuan itu harus mandiri. Kalau nggak diambil orang, ya diambil Tuhan katanya gitu. Lucu sih, ada benernya juga sih. Sedih guys ngomongin kayak gini. Oke lah guys, gitu aja dulu ocehan aku malam ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita baik-baik aja. Semua anak laki-laki bertanggung jawab ya. Dan semua anak perempuan punya skill untuk mencari uang sendiri dan mandiri. Dan tidak ada lagi anak nenek ini gitu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.